Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 171 Guru yang Mendominasi. Dan ketika suara itu terdengar, ketika aura menyelimutinya, sesosok berdiri di depan Chu Feng seperti hantu, menghalangi Chu Feng dan Suro di belakangnya. Orang ini ditutupi jubah putih dan selendang, tidak lain adalah Zhuge Liuyun, spiritualis dunia yang diundang oleh Sekolah Azur Dragon dengan harga tinggi, dikenal sebagai master kedua dari Sekolah Azur Dragon. Ini sebenarnya Penatua Zhuge. Apa yang terjadi? Mengapa Penatua Zhuge berbicara untuk Chu Feng? Mungkinkah mereka ada hubungannya satu sama lain? Jika penampilan Penatua Li diharapkan, maka munculnya Zhuge Liuyun benar-benar tidak terduga, dapat dikatakan mengejutkan penonton. Anda harus tahu bahwa di seluruh Sekolah Azur Dragon, hal yang paling menakutkan bukanlah Tuan Sekolah Azur Dragon, atau 6 tetua sekte penjaga, atau Zhongli Ihu, tetapi lelaki tua yang berdiri di depan Chu Feng saat ini, awan aliran Zhuge. Namun, dibandingkan dengan kebingungan orang luar, Suro sangat gembira. Dia secara pribadi mengalami bahwa Zhuge Liuyun ingin menerima Chu Feng sebagai murid, dan dia sangat tahu bahwa lelaki tua ini membunuh lelaki dingin yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Chu Feng tidak bersalah, sekarang orang tua itu ada di atas panggung, tidak ada yang bisa menyentuh Chu Feng. Sambil bersemangat, Suro diam-diam melirik Chu Feng, dan menemukan bahwa Chu Feng tenang dan tenang meskipun ada juga kegembiraan di wajahnya, tidak banyak kejutan, seolah semuanya seperti yang diharapkan. Melihat ini, Suro melengkungkan bibirnya, dan berpikir dalam hati, orang ini, tidak heran dia berani bertindak sembarangan. Dia sudah tahu bahwa Zhuge Liuyun akan membantunya. Tidak dapat melewatinya. Zhongli Ihu mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan nadanya, yang menunjukkan bahwa dia juga takut pada Zhuge Liuyun. Keluhan pribadi? Keluhan pribadi apa? Zhuge Liuyun bertanya dengan enteng. Putra ini membunuh muridku. Sebagai seorang guru, dia membalas dendam muridnya. Apakah ini dianggap sebagai keluhan? Zhongli Ihu bertanya balik. Ya, ini memang keluhan, tetapi jika memang demikian, maka aku akan lebih menjaganya. Zhuge Liuyun tersenyum. Apa maksudmu? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Zhongli Ihu yang sedikit bingung, tetapi hampir semua orang yang hadir bingung, yang tanpa sadar memperdalam tebakan tentang hubungan antara Chu Feng dan Zhuge Liuyun. Kamu ingin membunuh Chu Feng untuk membalaskan dendam muridmu. Sebagai seorang master, wajar saja melakukannya. Tapi kemudian Chu Feng adalah muridku, dan sebagai murid pelindung master, tidak ada yang salah dengan itu, berbagi membuka tangannya, katanya dengan santai. Namun, kata-katanya yang tampaknya acak itu seperti halilintar di langit yang cerah, dan halilintar di danau cermin, yang segera menyebabkan kegemparan di antara kerumunan. Apa? Chu Feng adalah murid Zhuge Liuyun? Kapan ini terjadi? Apakah ini Chu Feng menjadi muridnya? Apa yang dia suka tentang Chu Feng? Apakah itu bakat Chu Feng dalam seni bela diri? Atau apakah Chu Feng juga memiliki kekuatan spiritual? Pikir Zhuge Liuyun. Spiritualis dunia. Kerumunan meledak sepenuhnya, dan mereka semua menebak-nebak tentang masalah ini, karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang yang hadir tidak siap, itu benar-benar mengejutkan. Pikiran muda mereka bingung untuk sementara waktu. Zhuge Liuyun, apa yang kamu bercanda? Kamu mengatakan anak ini adalah muridmu. Zhongli Ihu juga terkejut, dan dia tidak percaya sama sekali. Karena jika dia aneh, maka Zhuge Liuyun bahkan lebih aneh darinya. Dia memiliki persyaratan ketat untuk menerima murid, dan persyaratan Zhuge Liuyun untuk menerima murid bahkan lebih ketat darinya. Dia bahkan berpikir sebelumnya bahwa Zhuge Liuyun tidak akan pernah menerimanya dalam hidupnya seorang murid. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menerima seorang murid sekarang, dan itu masih Chu Feng ini? Bukankah aku mengatakannya dengan cukup jelas? Zhuge Liuyun tersenyum, lalu berkata, baiklah, aku akan mengatakannya lagi. Semua orang yang hadir dengarkan baik-baik. Chu Feng ini adalah satu-satunya murid Zhuge Liuyun saya. Siapapun yang berani menggerakkan jari padanya akan menjadi musuh saya. Tidak peduli siapa itu, saya akan tidak salah untuk membunuh. Zhuge suara Liuyun sangat kental dan memiliki daya tembus yang kuat. Setelah melewati lautan manusia,
bergema seperti bel di platform hidup dan mati, dan semua orang terkejut saat mendengarnya. Pada saat ini, banyak orang tidak bisa berkata apa-apa, tetapi mereka mendapat jawaban di dalam hati mereka. Mereka akhirnya tahu mengapa mereka berani menantang Gong Luyun, mengapa mereka berani menghapus kultivasi murid batin, dan mengapa mereka berani membunuh Hu Jiu. Tuan yang terhormat, Zhuge Liuyun. Zhong Lihu, apakah kamu masih ingin menyentuh muridku? Zhuge Liuyun berkata dengan ringan. HMPH. Wajah Zhong Lihu menjadi ungu, fitur wajahnya terdistorsi. Sejelek mungkin, dia mendengus dingin dan ingin turun ke tahap hidup dan mati, karena dia tidak akan pernah melawan Zhuge Liuyun untuk Wu Jiu. Berhenti. Tapi sebelum Zhong Lihu pergi, formasi menutup seluruh platform hidup dan mati, mengunci Zhong Lihu di dalamnya secara paksa. Zhuge Liuyun, apa yang kamu inginkan? Melihat ini, Zhong Lihu juga sedikit panik, dia tidak menyangka dia tidak akan mengejarnya lagi, dan lelaki tua ini masih menolak untuk melepaskannya. Aku menanyakan sesuatu padamu, tidak bisakah kau mendengarku? Zhuge Liuyun juga tidak senang, suaranya jelas menjadi dingin. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Zhong Lihu benar-benar ketakutan. Di sekolah Azure Dragon, dia bisa dikatakan tidak takut, tetapi hanya ada satu orang yang takut padanya, dan itu adalah Zhuge Liuyun. Dalam hal kultivasi, dia memang tidak sebaik pihak lain. Jika Anda tidak mengerti, saya dapat mengingatkan Anda untuk menyerah berpikir bahwa itu tidak baik untuk Chu Feng. Jika Chu Feng menemui masalah, saya akan menjadi orang pertama yang menemukan Anda. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Zhuge Liuyun berkata itu sangat keras, dan tidak memberi perhatian pada Zhong Lihu. Untuk adegan seperti itu, semua orang tidak bisa menahan nafas. Zhuge Liuyun pasti satu-satunya yang berani berbicara dengan Zhong Lihu di sekolah Azure Dragon ini. Oke, aku berjanji, aku tidak akan pernah menyentuh Chu Feng ini di masa depan. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah, menghadapi Zhuge Liuyun yang membuat segalanya menjadi sulit di depan semua orang, Zhong Lihu tidak membantahnya, dan benar-benar menyerah. Namun, bagaimana orang tahu seberapa besar Zhong Lihu takut pada Zhuge Liuyun jauh di lubuk hatinya? Ketakutan semacam ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah melihat metode kejam Zhuge Liuyun. Dalam menghadapi ketakutan itu, wajah tidak berharga sama sekali. Seperti itulah kelihatannya. Zhuge Liuyun tersenyum penuh kemenangan, dan dengan suara tawa, formasi yang menutupi platform hidup dan mati juga menghilang. Zhong Li kehilangan muka dan tidak berhenti terlalu lama, sosoknya dengan cepat tersapu dari panggung hidup dan mati dan menghilang dari pandangan orang. Adapun Zhuge Liuyun, dia mengamati kerumunan di bawah, dan akhirnya menatap Liu Chengen, orang yang bertanggung jawab atas divisi hukuman sekte dalam. Pada saat ini, wajah Liu Chengen berubah drastis, tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdebar kencang, dan bahkan area dingin yang luas mulai mengalir dari dahinya, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa ada Zhuge Liuyun di belakang Chu Feng. Di seluruh sekolah Azure Dragon takut akan hal itu. Dia benar-benar ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, tetapi ketika Zhuge Liuyun berbicara, dia tahu bahwa dia benar-benar akan mendapat masalah. Kamu ingin menghukum muridku? Bab 172 Hadiah dan Hukuman yang Jelas. Aku. Menghadapi pertanyaan Zhuge Liuyun, rahang Liu Chengen bergetar, lidahnya macet, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Shua. Tiba-tiba, Zhuge Liuyun berdiri di atas panggung hidup dan mati, melambaikan tangannya yang besar, dan hanya mendengar, pak, dan Liu Chengen, yang jaraknya ratusan meter, terbang ke samping. Ketika mendarat di tanah, ia mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, sisi wajah Lao Gao bengkak, dan ada bekas telapak tangan berwarna merah darah yang tercetak dalam di pipinya. Elder Zhuge, maafkan saya. Elder Zhuge, tolong maafkan saya. Mereka semua adalah penjahat yang memiliki mata dan tidak tahu Gunung Tai. Saya tidak tahu bahwa Chu Feng adalah murid Anda. Jika saya tahu bahwa dia adalah murid Anda, bahkan jika saya meminjam nyali penjahat, saya tidak akan berani. Setelah ditampar oleh celah, Liu Chengen buru-buru berlutut, terlepas dari bagaimana semua orang memandangnya, dan terus bersujud kepada Zhuge Liuyun di panggung kompetisi, memohon belas kasihan dengan keras. Mengenai adegan ini, tidak ada yang merasa bahwa Liu Chengen malu,
tetapi merasa itu masuk akal menghadapi Zhuge Liuyun, yang berani tidak patuh, bahkan Zhong Lihu tidak berani membantah, apalagi hanya sesepuh sekte dalam. Siapa lagi di antara kalian yang keberatan dengan Chu Feng? Zhuge Liuyun menyapu matanya yang sedingin es, matanya yang dingin terpancar ke sekeliling, menunjukkan auranya yang mendominasi. Pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara, tidak peduli apakah mereka memiliki pendapat tentang Chu Feng atau mereka yang tidak senang dengan Chu Feng. Mereka semua menutup mulut dan tanpa sadar mundur selangkah, seolah-olah untuk menyatakan bahwa mereka tidak berani dia memiliki pendapat tentang Chu Feng. Dan dia tidak berani bersikap tidak baik kepada murid-murid Zhuge Liuyun. Menghadapi situasi ini, Zhuge Liuyun mengangguk puas, lalu berjalan ke sisi Suro dan berkata, "Suro, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam melindungi muridku sebelumnya, dan ini adalah hadiah dari orang tua itu." Zhuge Liuyun. Berpinggang cahaya menyala, dan ramuan hijau muncul di telapak tangan. Ramuan ini sangat indah, jernih, dan cahayanya mengalir. Teksturnya seterang batu giok yang berharga. Yang terpenting adalah energi yang terkandung di dalamnya sangat kuat, bahkan udara di sekitarnya perlahan menggeliat, seolah bergetar, karena ramuan ini mengandung energi yang sangat dalam. Obat misterius. Semua orang terkejut, dan bahkan para tetua inti menunjukkan ekspresi iri, karena ini adalah obat misterius, dan itu juga obat misterius bermutu tinggi. Nilainya sangat tinggi. Harta karun yang bisa ditemui tetapi tidak dicari memiliki efek tak berujung pada yang kuat di alam Xuanwu. Terima kasih, Penatua Zhuge. Menghadapi obat misterius ini, bahkan mata Suro berbinar. Di wajahnya yang cantik, ada secercah kejutan, dan dia dengan hati-hati mengambil obat misterius ini ke tangannya. Nilai obat misterius itu terlalu mahal, terutama obat misterius bermutu tinggi, bahkan latar belakang Suro tidak dapat dinikmati dengan bebas. Nyatanya, banyak orang kuat di alam Xuanwu bahkan tidak mampu membeli obat misterius tingkat rendah. Dari sini kita bisa melihat betapa mahalnya harga obat misterius itu. Penatua Li, terima kasih juga. Zhuge Liuyun mengeluarkan obat misterius bermutu tinggi lainnya dan menyerahkannya kepada Penatua Li. Penatua Li tersenyum sedikit, kerutan di seluruh wajahnya penuh sesak. Dia tampak seperti roti isi kukus, tapi itu adalah roti isi kukus yang enak. Mengenai tindakan Zhuge Liuyun, para murid dan tetua berikut sangat iri. Obat misterius bermutu tinggi pasti dianggap sebagai harta yang tak ternilai bagi mereka, tetapi Zhuge Liuyun memberikannya dengan sangat murah hati. Namun, yang paling iri adalah milik Chu Feng. Obat misterius, obat mistis, dan juga obat misterius bermutu tinggi. Kekuatan mendalam yang terkandung di dalamnya pasti jauh melampaui perbandingan Yuanzhu. Jika Anda menelannya, mungkin kultivasi Anda akan meningkat, sampai sejauh mana. Seolah-olah merasakan deteksi kekuatan spiritual Chu Feng, Zhuge Liuyun melirik tajam ke arah Chu Feng. Lagi pula, dia membantu Chu Feng dengan melakukan ini sekarang. Dia hanya ingin memberitahu semua orang bahwa dia ingin berurusan dengan Chu Feng. Zhuge Liuyun tidak akan memaafkan, tapi Zhuge Liuyun pasti akan memberi penghargaan kepada mereka yang membantu Chu Feng. Dia memberitahu murid inti dan tetua inti dari Sekolah Naga Azur dari sisi bahwa mereka dapat memilih untuk tidak memilih Chu Feng antara Chu Feng dan Gong Luyun, tetapi lebih baik tidak terlalu menyukai Gong Luyun, karena di belakang Chu Feng, masih ada orang seperti dia, seorang master mendukung saya. Bocah bau, kembalilah bersamaku sebagai guru. Zhuge Liuyun meraih bahu Chu Feng, dan ruang di sekitarnya menggeliat, dan keduanya menghilang seperti hantu dan hantu. Metode para spiritis dunia memang di luar jangkauan orang biasa. Dan setelah Zhuge Liuyun pergi, kerumunan yang sunyi meledak dengan boom, dan berbagai suara diskusi terdengar. Mengerikan, Chu Feng bukan hanya seorang jenius, tetapi juga memiliki Zhuge Liuyun sebagai tuannya. Siapa yang berani menyentuhnya di masa depan? Tingkat kultivasi, bunuh Wu Jiu yang merupakan tingkat kelima Yuanwu, dan setelah memenggal kepala Wu Jiu, dia hampir menggantikan posisi Wu Jiu di peringkat Azure Dragon, menjadi keberadaan ke-9 di peringkat Azure Dragon. Tapi Chu Feng baru berusia 15 tahun. Di daftar Qinglong, dia pasti yang termuda. Jika ada semua jenius di daftar Qinglong, maka Chu Feng adalah jenius termuda dengan potensi terbesar. Kuat, bahkan Gong Luyun pun tidak bisa melakukan hal seperti itu terhadap lawan dengan basis kultivasi 4 tingkat.
Selain itu, Chu Feng tidak hanya seorang jenius, dia juga memiliki dukungan yang kuat di belakangnya, dan itu adalah orang yang bahkan master sekte dari sekte Azure Dragon tidak berani menyinggung, seorang spiritualis dunia dari satu generasi, Zhuge Liuyun. Setelah hari itu, semua orang di sekolah Azure Dragon harus memeriksa kembali Chu Feng. Lagi pula, bakat Chu Feng begitu kuat sehingga dia melangkah dari tingkat ke-7 Lingwu ke tingkat pertama Yuanwu dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tuhan tahu alam apa yang akan dia capai dalam waktu 10 bulan, pertunangan 1 tahun. Dan dengan kekuatan tempurnya yang menantang surga, mungkin dia benar-benar dapat memblokir 3 jurus Gong Luyun dalam 1 tahun penunjukan, dan menurut perjanjian, selama Chu Feng dapat memblokir 3 jurus Gong Luyun, dia akan menang, dan Gong Luyun akan berkomitmen bunuh diri pada saat itu. Di masa lalu, orang berpikir bahwa Chu Feng mencari kematian dalam menantang Gong Luyun, dan kemungkinan menang adalah 0. Tapi setelah hari ini, orang menemukan bahwa ada banyak ketegangan dalam pertempuran ini, dan masih belum diketahui siapa akan menang atau kalah. Ketika semua orang di area inti membicarakan Chu Feng dibawa ke istananya yang kuno oleh Zhuge Liuyun. Terima kasih, Tuan, atas bantuan Anda. Chu Feng memberikan hadiah besar kepada Zhuge Liuyun. Jangan terburu-buru memanggil guru, bagaimana pemahamanmu tentang buku yang kamu dan aku berikan padamu? Napas Zhuge Liuyun tiba-tiba menjadi dingin, seolah-olah dia telah kehilangan kelembutan sebelumnya. Perasaan itu seperti perasaan Chu Feng. Jika dia bertemu persyaratannya, dia benar-benar akan membunuh Chu Feng. Namun, bagaimana bisa Chu Feng, yang telah penuh percaya diri untuk waktu yang lama, takut dia tidak akan dapat memenuhi permintaan Zhuge Liuyun, dengan gerakan pikirannya, udara meluap, dan kekuatan 4 penghalang muncul, menyelimuti dirinya dan Zhuge Liuyun. Setelah menyelesaikan semua ini, Chu Feng berkata sambil tersenyum, Tuan, lihat saya sebagai murid, bagaimana pemahaman saya? Bab 173 Percakapan antara guru dan murid. Kamu nak, apakah kamu sudah menguasai seni formasi dengan sangat mahir? Pada saat ini, melihat formasi yang mengelilinginya, Zhuge sangat terkejut. Meskipun wajahnya ditutupi jubah putih, Chu Feng masih bisa merasakan keterkejutannya dan kegembiraan. Hei! Chu Feng terkekeh dan tidak menjawab secara langsung, tetapi dia juga menyetujui kata-kata Zhuge Liuyun bagaimanapun, pada saat ini, teknik pembentukan rohnya yang mahir sudah ada di depan Zhuge Liuyun. Chu Feng, bisakah kamu mengontrol perubahan formasi? Tiba-tiba, Zhuge Liuyun bertanya lagi. Bagaimana guru ingin dia berubah? Tanya Chu Feng. Perubahan bentuk, kata Zhuge Liuyun. Bas. Begitu kata-kata Zhuge Liuyun jatuh, penghalang di sekitarnya menghilang, dan kemudian beberapa penghalang muncul. Kali ini, penghalang tidak menyegel mereka berdua, tetapi muncul di tangan Chu Feng. Pada awalnya, penghalang tembus cahaya hanya seukuran telapak tangan, melayang di tangan Chu Feng, tetapi dengan kontrol Chu Feng, itu mulai secara bertahap lepas dari tangannya, dan kemudian berkembang pesat, kadang persegi, kadang bulat, dan kadang-kadang bahkan bintang berujung 5 itu benar-benar bergerak sesuai dengan hati. Hanya tak terduga, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu mahir menguasai kompas roh dunia? Zhuge Liuyun bertanya lagi. Chu Feng mengangguk, dan kemudian mengeluarkan kompas roh dunia, menunjukkan apa yang diwakili oleh masing-masing pesawat di atas dan apa yang tersirat dari simbol yang berbeda di bawah bimbingan Egi. Dia mengetahui kompas roh dunia dengan baik. Setelah itu, Zhuge Liuyun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Chu Feng. Ini semua adalah pengetahuan yang dicatat dalam buku yang dia berikan kepada Chu Feng. Bahkan jika Egi tidak ada, dia dapat dengan mudah menjawab dan menganalisis artinya sangat teliti. Bagus, bagus, bagus. Setelah beberapa penilaian, Zhuge Liuyun tidak banyak mengungkapkan, tetapi dia mengucapkan 3 kata yang baik. Tetapi 3 kata sederhana ini cukup untuk menjelaskan suasana hatinya yang terkejut saat ini. Saya, Zhuge Liuyun, ingin menemukan seseorang yang layak saya berikan seni roh dunia. Setelah mencari lebih dari separuh hidup saya akhirnya menemukan murid yang memenuhi syarat. Zhuge Liuyun memandang Chu Feng di depannya, dan tidak bisa berhenti mengangguk. Meskipun dia memiliki beberapa harapan untuk Chu Feng sebelumnya, tetapi kinerja Chu Feng saat ini benar-benar melebihi harapannya. Tuan, terimalah busur magang.
Chu Feng berlutut di tanah, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan memberi hormat kepada Zhuge Liuyun. Kamu berbakat dan pintar, dan kamu pasti akan menjadi spiritualis dunia yang hebat di masa depan, dan prestasimu pasti akan melampaui milikku. Sayang sekali. Aku paling bisa membimbingmu, bukan mengajarimu, tapi jika kamu mau, kamu masih bisa memanggilku seorang guru. Kehormatan. Zhuge Liuyun membungkuk dan melangkah maju untuk mendukung Chu Feng. Kamu adalah tuanku, satu-satunya tuan Chu Feng, kata Chu Feng dengan sangat pasti, dan kata-katanya penuh kekaguman. Haha, oke, aku, Zhuge Liuyun, tidak salah membacamu. Meskipun Zhuge Liuyun mengatakan itu sebelumnya, jelas bahwa dia lebih suka apa yang dikatakan Chu Feng nanti. Lagi pula, setiap orang yang cakap suka menemukan penerus yang berbakat, tetapi Zhuge Liuyun adalah orang yang cakap, dan Chu Feng adalah penerus yang berbakat. Setelah itu, Zhuge Liuyun meletakkan tangannya di tas Qian Kun di pinggangnya, dan saat formasi mengalir dan bersinar, sejumlah besar Yuanzhu muncul di telapak tangannya. Chu Feng sekilas tahu bahwa itu adalah 100 Yuanzhu. Feng Er, waktu bagimu untuk melawan Gong Luyun semakin dekat. Sebagai seorang master, tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk membantumu. Ambil Yuanzhu ini, aku yakin ini akan membantumu. Terima kasih, Tuan. Chu Feng mengambil alih Yuanzhu. Dia sudah tahu bahwa Zhuge Liuyun kaya dan berkuasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu kaya dan berkuasa sehingga dia akan memberikan begitu banyak Yuanzhu untuk dirinya sendiri. Chu Feng bersyukur di dalam hatinya, sangat bersyukur. Dia tidak membenci 100 manik-manik Yuan ini karena kekayaan Zhuge Liuyun, lagi pula, itu sudah menjadi barang yang sangat berharga. Meskipun dikabarkan dari dunia luar bahwa sekolah Azure Dragon mengabadikan Zhuge Liuyun dengan 1 mutiara yang mendalam setiap bulan, setelah mempelajarinya, Chu Feng merasa bahwa ini hanyalah rumor, dan mungkin sama sekali tidak demikian. Karena dia tahu bahwa obat misterius kelas atas, mutiara misterius, sangat langka, dan bisa dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya, karena kekuatan mendalam yang terkandung dalam mutiara misterius itu terlalu kuat, seperti efek dari mutiara spiritual pada yang kuat di alam spiritual. Bahkan ketika pembangkit tenaga listrik dari tingkat ke-9 Xuanwu tidak dapat menembus, bantu dia menembus penghalang yang tidak dapat ditembus, dan melangkah ke alam bela diri surgawi di mana dia dapat menguasai kemampuan baru dan menjelajahi langit. Terlihat dari sini betapa berharganya Xuanzhu, apalagi sekte kelas 2 King Longzong. Saya khawatir Ling Yunzong, sekte nomor 1 di Qingzhou, mungkin tidak begitu kaya dan berkuasa. Jadi Chu Feng merasa bahwa spekulasi tentang percandian Zhuge Liuyun seharusnya hanya rumor, belum lagi 1 obat misterius bermutu tinggi setiap bulan, belum lagi 1 obat misterius bermutu tinggi, akan menjadi biaya yang sangat besar, untuk orang biasa. Obat misterius kelas atas sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Jika tidak, Suro, yang merupakan nona muda agung dari kediaman Tuan Kota Zukue, tidak akan begitu senang setelah melihat Zhuge Liuyun menghadiahkan obat mendalam bermutu tinggi kepadanya. Setelah Chu Feng menyingkirkan 100 manik-manik Yuan, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia sangat menantikan manik-manik Yuan yang berharga ini, yang dapat membantunya melangkah ke beberapa bidang dalam hal kultivasi. Selain itu, ketika dia melihat Zhuge Liuyun lagi, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih terpesona dan tersentuh dari hati, meskipun Zhuge Liuyun kaya dan berkuasa, dia tetap ingin berlatih sendiri. Selain itu, sekaya apapun orang lain, itu milik orang lain. Jika orang lain memberikannya kepada Anda, mereka optimis tentang Anda, dan masuk akal untuk tidak memberikannya kepada Anda, karena mereka tidak saling berutang apapun. Posisi pertama. Dan Zhuge Liuyun dapat memberikan bantuan yang sangat besar kepada Chu Feng segera setelah dia mengenal Chu Feng, yang menunjukkan bahwa dia sangat optimis tentang Chu Feng. Karaktermu agak keras kepala, kamu harus menahan diri dari titik ini di masa depan, atau kamu akan menderita kerugian besar cepat atau lambat. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu bisa melakukannya dengan damai pikiran dalam pertempuran antara kamu dan Gong Luyun. Bahkan jika kamu kalah, kamu akan menjadi seorang guru. Itu pasti akan menyelamatkan hidupmu, kata Zhuge Liuyun lagi. Hei. Mengenai kata-kata Zhuge Liuyun, Chu Feng hanya tersenyum. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia akan bertujuan untuk membunuh Gong Luyun itu, kan?
Tapi setelah melihat pencapaian Chu Feng dalam formasi, Zhuge Liuyun kemudian mereka menunjukkan cinta mereka untuk Chu Feng tanpa malu-malu. Master dan magang mengobrol untuk waktu yang lama, dan semakin banyak mereka berbicara, semakin spekulatif mereka jadinya. Di akhir obrolan, Zhuge Liuyun bahkan memasak untuk Chu Feng sendiri, dan memasak hidangan lezat untuk Chu Feng. Meskipun tidak kaya, itu benar-benar lezat. Hidangan yang dimasak oleh Liu Yun secara pribadi mungkin sangat sedikit orang di dunia yang bisa makan masakannya. Bab 174 Penyelidikan. Di atas meja anggur, Master dan magang mengobrol lebih bahagia. Zhuge Liu Yun, yang selalu memberi orang perasaan kejam yang berbeda, juga membuka dinding hati untuk Chu Feng. Terlihat bahwa dia dengan tulus tidak menganggap Chu Feng sebagai orang luar, melainkan dia menjadi murid kepercayaannya. Chu Feng mengetahui bahwa keluarga Zhuge Liuyun berada dalam keluarga yang baik ketika dia masih muda, tetapi karena orang tuanya menyinggung tokoh terkemuka di sekte Lingyun, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dalam perjalanan untuk melarikan diri, seseorang mengkhianati mereka, dan orang-orang dari sekte besar mengejar mereka, membunuh anggota keluarganya. Hanya Zhuge Liuyun yang melarikan diri sendiri, dan ini melarikan diri harganya adalah orang tuanya dipenggal dengan kejam. Sejak itu, Zhuge Liuyun jarang mempercayai orang lain. Dapat dikatakan bahwa jauh di lubuk hatinya, dia memiliki semacam ketidakpedulian terhadap orang luar, dipisahkan oleh tembok. Sangat mudah untuk mengatakan ketika Anda masih muda, tetapi ketika Anda menjadi tua, Anda selalu ingin mencari dukungan untuk meneruskan keterampilan Anda, tidak terkecuali Zhuge Liuyun. Awalnya, dia optimis tentang Leng Wuzui, tetapi kemudian menemukan bahwa Leng Wuzui terlalu egois dan melakukan hal-hal yang terlalu ekstrim. Leng Wuzui tidak punya teman, hanya alat yang dia gunakan, yang tidak layak untuk dipercaya oleh Zhuge Liuyun. Namun dalam hal bakat, sangat sulit menemukan pemuda seperti Leng Wuzui di Qingzhou, khususnya di sekolah Qinglong. Maka saat itu Zhuge Liuyun sedang dalam dilema, ragu apakah akan menyerahkan jubahnya kepada Leng Wuzui. Dan pada saat ini, Chu Feng berjalan ke depan mata Zhuge Liuyun. Sebenarnya, Zhuge Liuyun telah menyelidiki identitas Chu Feng sejak awal. Dan menemukan bahwa meskipun Chu Feng terkadang bertindak impulsif, motifnya bukan untuk menyakiti orang lain. Sebaliknya, sebagian besar waktu, dia menyebabkan bencana besar bagi orang-orang di sekitarnya. Apa yang dilakukan Chu Feng, di mata orang luar, mungkin tidak dipikirkan, tetapi Zhuge Liuyun sangat menyukainya. Adapun apa yang terjadi pada Leng Wuzui nanti, itu benar-benar ujian Zhuge Liuyun untuknya, tapi sayangnya, Leng Wuzui pada akhirnya mengecewakan Zhuge Liuyun. Tuan, setelah World Spiritist dan World Spirit menyelesaikan kontrak, akankah ada situasi seperti itu? Kontrak roh masih ada. Memanfaatkan kegembiraan Zhuge Liuyun, Chu Feng bertanya tentang Egi. Ya, memang ada situasi seperti itu. Setelah roh dunia dan roh dunia menyimpulkan kontrak, sebagian besar dari mereka akan merasa sulit untuk kembali ke dunia roh. Kecuali jika kontrak diakhiri, atau cara roh dunia bertentangan dengan langit, mereka akan tinggal bersama spiritis dunia selama sisa hidup mereka. Di dunia spiritual, yaitu di ruang roh dunia. Seperti yang Anda katakan, situasi ini akan terjadi dari waktu ke waktu. Lagi pula, roh dunia akan berjuang untuk master roh dunia, dan pertempuran sering mengakibatkan korban jiwa, tetapi jika kontrak roh dunia tidak hancur, itu berarti roh dunia masih hidup, tetapi roh tersebut terluka parah dan perlu pulih untuk sementara waktu. Zhuge, kata Liuyun. Pulihkan sebentar? Berapa lama? Chu Feng sangat gembira di dalam hatinya. Selama Egi baik-baik saja, dia akan merasa nyaman. Sulit untuk mengatakannya, bisa 10 atau 8 tahun lebih cepat, atau ratusan tahun lebih lambat, Zhuge Liuyun berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Begitu lama? Mendengar kata-kata ini, Chu Feng tampaknya telah menerima pukulan besar. Ini akan menjadi 10 atau 8 tahun paling awal, atau paling lambat ratusan tahun. Bertemu? Bahkan tidak bisa bertemu satu sama lain seumur hidup? Mengapa kamu begitu gugup, nak? Kamu seharusnya tidak membuat kontrak dengan roh dunia, kan? Zhuge Liuyun bertanya dengan kejam. Tentu saja tidak. Aku hanya penasaran. Chu Feng buru-buru menggelengkan kepalanya. Egi adalah rahasianya, dan dia tidak bisa membiarkan siapapun mengetahuinya. Kurasa tidak mungkin anakmu begitu menentang surga.
Roh dunia adalah makhluk yang sombong, dan mereka sangat pintar. Kebijaksanaan mereka tidak kalah dengan manusia, atau bahkan lebih tinggi. Sebenarnya, kamu menghormati saya. Ada roh dunia seperti itu, tapi saya telah mengabadikannya sejauh ini, tetapi dia tetap menolak untuk membuat kontrak dengan saya. Meskipun menandatangani kontrak dengan roh dunia, mengendalikan kekuatan formasi dan kultivasi sendiri akan sangat membantu, dan itu adalah impian banyak spiritualis dunia, tetapi sebenarnya ingin diakui oleh roh dunia itu sangat hal yang sulit. Kata-kata Zhuge Liuyun mengandung kepuasan dan kekecewaan. Untungnya, sebagai seorang spiritualis dunia, dia berhasil berkomunikasi dengan roh dunia, dan roh dunia ini sekarang berniat untuk membuat kontrak dengannya. Yang mengecewakan adalah bahwa meskipun roh dunia ini memiliki niat untuk membuat kontrak dengannya, bagaimanapun juga dia belum membuat kontrak dengannya, artinya, dia belum diakui oleh roh dunia. Akankah dunia itu semangat menyimpulkan kontrak dengan dia? Setelah mendengar kata-kata Zhuge Liuyun, Chu Feng diam-diam bersukacita karena dia memiliki keluarga yang baik di ruang roh dunianya, dua roh dunia disegel, dan sekarang salah satu dari mereka telah menandatangani kontrak dengannya. Jika tidak, jika dia hanya mengandalkannya untuk menjelajah, dia benar-benar tidak tahu bahwa di tahun monyet, dia dapat membuat kontrak dengan roh dunia, mungkin seperti Zhuge Liuyun, yang mungkin tidak dapat membuat kontrak-kontrak dengan roh dunia selama sisa hidupnya. Hanya saja sambil berterima kasih kepada keluarganya, Chu Feng mau tidak mau memikirkan keluarganya. Semua petunjuk saat ini dapat menunjukkan bahwa keluarganya, setidaknya orang tuanya, sangat kuat, dan metode yang mereka kuasai sangat menantang surga. Dan orang yang begitu kuat, setidaknya dalam beberapa ratus tahun terakhir di benua Kyushu, belum muncul, jadi bisa dibayangkan kalau orang tuanya adalah orang di luar benua Kyushu. Dunia ini sangat besar, dan daratan Kyushu hanyalah puncak gunung es di antara dunia. Chu Feng tidak tahu seperti apa dunia luar, tetapi dia dapat membayangkan bahwa dunia luar sangat berbahaya. Dia juga harus melakukannya dipercayakan kepada orang lain untuk diadopsi. Tuan, jika roh dunia benar-benar terluka parah, apakah tidak ada yang bisa dilakukan oleh para roh dunia selain membiarkannya pulih? Setelah mengobrol sebentar, Chu Feng dengan cerdik mengubah topik pembicaraan menjadi ini. Ya, tentu saja ada. Alasan mengapa roh dunia bersedia menandatangani kontrak dengan para ahli spiritual dunia, meninggalkan tanah air yang mereka andalkan untuk bertahan hidup, dan dipenjarakan di dunia spiritual yang sempit itu adalah karena dunia makhluk sangat bermanfaat kepada mereka. Umur roh sangat panjang, tidak seperti manusia kita, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya dapat hidup selama 100 tahun. Roh dunia dapat hidup setidaknya selama 300 tahun. Dikatakan bahwa beberapa yang kuat roh dunia bisa hidup selama ribuan tahun, dibatalkan dan roh dunia dapat kembali ke dunia roh dunia. Saat itu, dia berada di dunia roh dunia. Hal-hal yang diperoleh dari guru juga akan menjadi modal baginya untuk mendapatkan pijakan di dunia roh. Bab 175 Batas Negara. Adapun manfaat yang dapat diperoleh roh dunia di dunia kehidupan, juga tidak ada habisnya. Misalnya, selain sumber kehidupan paling dasar, yang dapat meningkatkan kultivasinya, ada banyak hal yang dapat memperkuat sistem mereka dan bahkan garis keturunan mereka. Seperti yang Anda katakan, bagaimana jika roh dunia menghilang di dunia roh setelah terluka, dan tidak bisa lagi berkomunikasi dengan roh dunia? Buah yang aneh. Disebut buah roh, dan buah roh itu memiliki efek tertentu pada spiritualis dunia, dapat meningkatkan kualitas kekuatan formasi dan meningkatkan kekuatan-kekuatan spiritual, tetapi memiliki efek yang sangat besar pada roh dunia dan dapat menambah kekuatan spiritual mereka. Seperti yang Anda katakan, selama ada buah roh, roh dunia dapat dibangkitkan, dan kekuatan roh lebih melimpah dari sebelumnya, kata Zhuge Liuyun. Buah spiritual? Di mana hal semacam ini, di mana saya bisa membelinya? Chu Feng sangat gembira, akhirnya dia melihat harapan untuk menyelamatkan Dandan. Buah spiritual sangat berharga, dan bisakah dibeli? Tapi sejauh yang saya tahu, ada tempat di benua Kyushu saya yang memiliki buah spiritual, kata Zhuge Liuyun. Di mana itu? Tanya Chu Feng. Jieso. Jieso? Benar, Jieso adalah salah satu dari 9 negara bagianku di benua Kyushu. Ada World Spirit Guild di sana.
Tempat berkumpul di mana para spiritis dunia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Dan di guild roh dunia, jenis buah khusus ditanam, yaitu buah spiritual. Kata Zhuge Liuyun. Jieso? Tuan, seberapa jauh dari King Zhou saya? Chu Feng bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah memiliki beberapa gagasan tentang King Zhou, tetapi dia masih penuh dengan ketidaktahuan tentang seluruh benua Kyushu. Jieso dan King Zhou dianggap sebagai negara tetangga. Meskipun jaraknya tidak dekat, setengah bulan adalah waktu yang cukup untuk bolak-balik. Zhuge Liuyun tersenyum, lalu bertanya pada Chu Feng, anak laki-lakimu, apa perbedaan antara roh buah dan buah roh? Benar-benar peduli. Tentu saja saya memperhatikannya. Bukankah guru mengatakan bahwa buah spiritual telah meningkatkan kualitas formasi dan kekuatan spiritual? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Ya, tentu saja. Tapi setelah mengatakan itu, dengan penguasaan formasi duniamu saat ini, saatnya untuk mendapatkan jubah putih, kata Zhuge Liuyun. Jubah putih? Apakah ini jubah putih yang kamu kenakan, Tuan? Apa tujuan benda ini? Tanya Chu Feng dengan sadar. Haha, kamu tidak mengerti ini. Ini adalah simbol status dan kekuatan seorang spiritualis dunia. Jika kamu ingin mendapatkan pengakuan seperti ini, kamu harus menggunakan kekuatanmu sendiri untuk mendapatkannya, kekuatan spiritualis dunia. Ada 3 tingkat spiritualis dunia, jubah putih, jubah abu-abu, dan jubah biru. Jubah roh dunia. Seharusnya tidak sulit untuk menjadi seorang guru. Dibandingkan dengan jubah putih, jubah abu-abu sangat sulit didapat, yang membutuhkan esensi kekuatan formasi. Di King Zhou saya, tidak ada lagi daripada 2 spiritis dunia jubah abu-abu. Satu adalah spiritualis dunia yang diabadikan oleh sekte Lingyun dari sekte pertama, dan yang lainnya adalah spiritualis dunia yang diabadikan oleh Istana Qilin. Zhuge Liuyun berkata dengan sungguh-sungguh. Arti dari rasa hormat. Apa? Tidak ada lebih dari 2 spiritis dunia berjubah abu-abu, dan mereka semua memiliki identitas yang luar biasa. Chu Feng terkejut, karena gadis yang dilihatnya di White Tiger Mountain Range jelas juga seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu. Adapun spiritualis dunia berjubah biru, itu seperti legenda. Tidak ada seorang pun di King Zhou yang mencapainya. Bahkan di negara bagian lain, tidak ada sosok seperti itu. Hanya di Jiezo, ada beberapa roh dunia legendaris seperti itu. Guru. Zhuge Liuyun terus menceritakan. Hanya saja Zhuge Liuyun mengatakan 2 hal yang kurang dari yang dikatakan Egi hari itu, yaitu jubah ungu setelah jubah biru, dan jubah emas lebih baik dari Zhuge Liuyun. Kenapa ada begitu banyak spiritualis dunia yang kuat berkumpul di Jiezo? Mungkinkah itu sesuatu yang istimewa? Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kamu benar. Jiezo bisa dikatakan sebagai tanah suci para spiritualis dunia. Ada 2 kekuatan spiritualis dunia terkuat di benua Kyushu. Guru spiritual, semua penilaian status master roh dunia harus dilakukan di sana. Kenyamanan lainnya adalah anggota klan Jie. Anggota klan Jie tidak sebesar guild roh dunia, tetapi setiap anggota klan dilahirkan dengan kekuatan spiritual. Ras bangsawan yang luar biasa. Dikatakan bahwa mereka adalah penguasa Jiezo, tetapi karena anggota klan terlalu langka, kekuatan penguasa secara bertahap diambil alih oleh World Spirit Guild, tetapi ini masih merupakan kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Menikmati tanah suci Jiezo, kata Zhuge Liuyun. Ternyata memang begitu. Tampaknya dunia ini sangat besar. Ada ras khusus di dunia ini. Setiap anggota klan dilahirkan dengan kekuatan spiritual. Chu Feng diam-diam kagum. Tidak ada seorang pun dari 10.000 dengan kekuatan spiritual. Setiap orang dengan kekuatan spiritual dianggap jenius. Tapi tak disangka, di negara tetangga mereka, akan ada ras yang begitu kuat, dan setiap anggota suku memiliki kekuatan spiritual. Konsep macam apa ini, dan seberapa kuat ras ini? Kamu benar. Dunia ini luas, ada banyak orang kuat, dan ada banyak ras dengan garis keturunan khusus. Selain klan Jie di Jiezo, bahkan ada ras yang lebih kuat di benua Kyushu kita. Zhuge Liu Katayun. Ras yang lebih kuat, Tuan, ras macam apa itu? Chu Feng sangat penasaran. Anggota klan Jie sudah cukup mengejutkan. Seperti apa ras yang lebih kuat dari ras ini?
Itu adalah penguasa daratan Kyushu kami saat ini, Dinasti Jiang. Dinasti Jiang adalah ras khusus. Alasan mengapa mereka menyebut diri mereka Dinasti Jiang adalah karena setiap orang di Dinasti Jiang memiliki kekuatan yang kuat. Kekuatan tempur yang menakutkan yang tidak dimiliki orang biasa, itulah sebabnya keluarga Jiang mampu bertahan lama dan selalu mendominasi daratan Kyushu kita. Zhuge Liuyun meriwayatkan. Dinasti Jiang ternyata adalah ras yang istimewa, tidak heran. Chu Feng menerima berita mengejutkan lainnya. Menurut waktu, penilaian jubah putih World Spirit Guild bulanan akan segera hadir. Kembali dan bersiaplah. Aku akan membawamu ke Jiezhou besok pagi, kata Zhuge Liuyun. Benarkah? Mendengar kata-kata ini, bukan saja Chu Feng tidak sedikit terkejut, tetapi dia juga sangat gembira, karena bahkan jika Zhuge Liuyun tidak mengatakan apa-apa, dia berencana melakukan perjalanan ke Jiezhou itu. Apa yang dilakukan Chu Feng bukanlah untuk menguji jubah putih Master Roh Dunia, karena dalam hal identitas, dia sekarang memiliki jubah abu-abu roh dunia di tas Qian Kunnya. Jubah abu-abu ini jelas lebih berharga daripada jubah putih, dari perspektif identitas lebih menakutkan. Dan apa yang menarik Chu Feng karena Jiezhou secara alami adalah buah spiritual, hal aneh yang bisa membangkitkan Egi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.